Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas G1 akan mempresentasikan tentang firewall. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai firewall. Firewall mencerminkan kompleksitas tantangan keamanan informasi yang dihadapi oleh organisasi dan individu dalam era digital yang penuh inovasi. Seiring pertumbuhan pesat teknologi informasi, muncul berbagai perubahan positif dalam kehidupan manusia. Namun hal ini juga diiringi oleh ancaman baru terhadap keamanan data. Dalam konteks ini, firewall menjadi solusi umum yang digunakan untuk melindungi sistem informasi sebagai benteng pertahanan pertama dalam dunia maya. Ancaman cyber berkembang seiring dengan evolusi teknologi, dari virus komputer konvensional hingga serangan yang lebih canggih seperti malware, ransomware, dan serangan DDoS. Keamanan informasi menjadi proses utama bagi organisasi dan individu karena risiko kehilangan data yang berharga dan kerugian finansial. Dalam hal ini, firewall menjadi perangkat kritis untuk mencegah akses tidak sah dan mitigasi risiko kerentanan. Perkembangan teknologi perangkat lunak dan jaringan memberikan kontribusi signifikan pada kemajuan firewall. Firewall bukan lagi barisan pertahanan statis, melainkan lebih menjadi sistem yang cerdas dan dinamis. Penggunaan kecerdasan buatan dan machine learning dalam teknologi firewall terbaru memungkinkan deteksi pola serangan yang kompleks dan terus berubah. Dalam melindungi jaringan dan sistem, firewall berperan sebagai pagar digital, analisis lalu lintas, filtering berdasarkan aturan keamanan, dan deteksi serangan adalah fungsi krusial dari firewall. Namun pentingnya kesadaran pengguna terhadap keamanan tidak boleh diabaikan, mengingat serangan phishing dapat memanfaatkan ketidaktahuan atau kelalaian pengguna. Meskipun firewall menjadi solusi umum, penerapannya tidak selalu tanpa tantangan. Beberapa organisasi mungkin menghadapi kesulitan dalam menentukan aturan keamanan yang tepat atau memilih jenis firewall yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, pengaturan yang tidak benar dapat mengurangi efektivitas perlindungan. Dalam menghadapi serangan cyber yang dapat terjadi kapan saja, kecepatan respon terhadap ancaman menjadi sangat penting. Firewall harus mampu mendeteksi dan merespon serangan dengan cepat, mencegah penyebaran lebih lanjut, dan memulihkan sistem dengan minimal kerugian. Munculnya regulasi seperti GDPR menempatkan tanggung jawab yang lebih besar pada organisasi untuk melindungi data pribadi, dan dalam konteks ini firewall menjadi instrumen kritis dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar keamanan yang berlaku. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang peran, tantangan, dan evolusi firewall menjadi kunci dalam mencapai keamanan informasi yang efektif di era digital. Mungkin sekian, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Demilitarized Zone atau biasa disebut dengan DMZ adalah area jaringan yang ditempatkan di antara dua firewall, yaitu firewall internal dan firewall eksternal. DMZ bertindak sebagai zona netral yang memisahkan lalu lintas dari internet dan lalu lintas internal jaringan. Fungsinya adalah untuk memberikan lapisan tambahan keamanan dengan memisahkan sumber daya publik yang dapat diakses dari internet dan sumber daya internal yang memerlukan tingkat keamanan yang lebih tinggi. Dalam DMZ, umumnya ditempatkan server-server yang perlu diakses oleh pengguna eksternal, seperti server web atau server email. Namun, server ini ditempatkan di antara dua firewall untuk mengurangi resiko akses yang tidak sah ke jaringan internal. Firewall eksternal melindungi DMZ dari ancaman eksternal, sementara firewall internal melindungi jaringan internal dari potensi resiko yang mungkin berasal dari DMZ. DMZ memberikan manfaat tambahan dalam meningkatkan keamanan jaringan dengan membatasi dan mengontrol akses ke sumber daya yang berada di dalamnya. Dengan menggunakan DMZ, perusahaan dapat memberikan layanan yang dapat diakses dari luar sambil tetap menjaga keamanan jaringan internalnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja sih fungsi dari firewall. Fungsi dari firewall di sini kami akan merangkumnya menjadi 5. Yang pertama itu sebagai pengendali akses. Jadi firewall itu mengelola akses jaringan berdasarkan aturan yang ditetapkan, seperti pemblokiran atau izin berdasarkan alamat IP, protokol, dan port. Yang kedua, fungsi firewall ialah mendeteksi dan pencegahan terhadap serangan. Jadi, ia mampu mendeteksi dan mencegah serangan keamanan seperti serangan DOS, malware, dan percobaan penetrasi mencurigakan. Yang ketiga, dia sebagai filtering paket data. Jadi, firewall ini memeriksa setiap paket data, memutuskan izin ataupun memblokir berdasarkan kriteria tertentu. Yang keempat, itu logging dan monitoring. Nah, firewall itu mencatat aktivitas lalu lintas untuk pemantauan dan analisis keamanan, serta deteksi aktivitas yang mencurigakan. Dan yang terakhir, fungsinya ialah sebagai enskripsi dan deskripsi data. Beberapa firewall dapat menginskripsi dan mendeskripsi data, menjaga kerahasiaan informasi yang dikirim melalui jaringan.
Nah, itu adalah fungsi dari firewall. Selanjutnya, apa saja sih manfaatnya? Manfaat dari firewall itu, yang pertama, ia dapat memberikan keamanan tinggi terhadap ancaman luar seperti serangan hacker, virus, dan malware. Yang kedua, firewall juga memisahkan jaringan menjadi zona keamanan, mencegah akses langsung ke data sensitif dari jaringan umum. Yang ketiga, itu firewall melindungi privasi dan kerahasiaan data dengan mencegah akses yang tidak sah. Yang keempat, firewall sendiri juga memberikan kontrol kuat terhadap akses jaringan dan layanan yang dapat digunakan. Selanjutnya, firewall dapat mencegah eksploitasi kerentanan dengan membatasi akses yang tidak diperlukan. Dan yang terakhir, manfaatnya firewall itu ialah meningkatkan keandalan jaringan dan mengoptimalkan kinerja dengan menyaring dan mengelola lalu lintas. Firewall adalah sebuah sistem keamanan digunakan untuk melindungi jaringan komputer dari akses yang tidak diinginkan, serangan atau ancaman yang dapat merugikan integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data. Dengan menggunakan berbagai metode, firewall berfungsi sebagai penghalang antara jaringan pribadi dan jaringan publik, seperti internet. Seiring perkembangan teknologi, jenis-jenis firewall berkembang untuk mengatasi ancaman yang semakin kompleks dan beragam, di antaranya firewall jaringan, yaitu jenis firewall yang paling umum digunakan. Yang kedua ada firewall aplikasi, bervariasi pada tingkat aplikasi dan monitor, mendeteksi dan serta mengontrol akses ke aplikasi atau layanan tertentu. Selanjutnya firewall inspector, yaitu juga dikenal sebagai dynamic packet filtering, adalah metode firewall yang menganalisis data paket dengan mempertimbangkan status koneksi. Selanjutnya ada firewall proxy, yaitu aplikasi berbasis proxy bertindak sebagai perantara antara pengguna dan sumber daya internet yang diakses. Yang kelima ada firewall packet filtering, yaitu metode packet filtering memeriksa paket data berdasarkan informasi header paket seperti alamat IP, pengiriman dan penerima, serta nama port. Keenam ada firewall packet inspection, yaitu metode yang lebih canggih dalam menganalisis isi sebenarnya dari paket data, bukan hanya sekedar headernya. Ini memungkinkan firewall untuk memeriksa konten aplikasi secara mendalam, mendeteksi ancaman yang tersembunyi. Ketujuh ada firewall secret level gateway, yang juga dikenal sebagai stateful inspection pada tingkat sesi, fokus pada pembukaan dan penutup koneksi sesi. Ini monitor aktivitas koneksi dan memastikan bahwa koneksi sesi berlangsung sesuai aturan keamanan yang telah ditentukan. Kedelapan ada firewall hybrid, itu menggabungkan beberapa jenis firewall untuk menciptakan lapisan keamanan yang lebih kuat. Misalnya kombinasi firewall dapat menggabungkan paket filtering dengan aplikasi atau DPI untuk memberikan perlindungan lebih menyeluruh terhadap ancaman yang kompleks. 9. Personal firewall, itu jenis firewall yang dirancang untuk digunakan pada perangkat individu, seperti komputer pribadi atau perangkat mobile. Tujuannya utamanya adalah melindungi atau perangkat dari ancaman yang mungkin berasal dari jaringan atau internet. 10 ada cloud firewall, berfokus pada melindungi infrastruktur termasuk data dan aplikasi yang disimpan di cloud. Jenis-jenis firewall tersebut mencerminkan kompleksitas keamanan informasi yang semakin meningkat. Dalam melindungi yang terus berubah, pemilihan dan implementasi firewall yang sesuai dengan kebutuhan spesifik suatu organisasi atau menjadi kunci menjaga keamanan jaringan dan data. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang berbagai jenis firewall ini sangat penting dalam pengembangan strategi keamanan informasi yang efektif. Berikut saya akan melanjutkan materi tentang firewall. Firewall merupakan elemen kritis dalam menjaga keamanan jaringan, berperan dan melindungi sistem komputer dan jaringan dari potensi ancaman yang dapat merusak integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data. Firewall bertindak sebagai garis pertahanan antara jaringan internal dan eksternal. Untuk memahami dengan baik cara kerja firewall, diperlukan penerapan konsep-konsep seperti filtrasi paket, inspeksi tingkat aplikasi, proxy, dan pengelolaan akses. Yang pertama, filtrasi paket. Firewall menggunakan teknik filtrasi paket untuk menilai kelulusan atau pemblokiran suatu paket data. Filtrasi paket dapat beroperasi pada tingkat jaringan layer 3 dan tingkat transportasi layer 4 dalam model referensi OSI. Inspeksi tingkat aplikasi. Inspeksi tingkat aplikasi melibatkan pemeriksaan lebih rinci terhadap isi paket data yang melintasi firewall. Proses ini melibatkan pemahaman terhadap protokol tingkat aplikasi seperti HTTP, FTP, dan DNS. Memungkinkan firewall untuk menilai apakah paket mengandung tanda-tanda kritis berbahaya atau tidak sah. Ketiga, proxy server. Firewall dapat menggunakan proxy server sebagai perantara antara pengguna dan sumber daya internet. Proxy server juga dapat memberikan fungsi caching, mempercepat akses ke sumber daya dengan menyimpan salinan lokal dari konten tersebut. 4. Pengelolaan akses atau akses control. Firewall menerapkan pengelolaan akses untuk mengontrol hak akses ke jaringan atau sumber daya tertentu. Pengelolaan akses juga mencakup penggunaan VPN untuk menyediakan saluran aman baik pengguna yang terhubung dari lokasi eksternal. Yang kelima, logging atau pemantauan. Firewall secara terus-menerus mencatat aktivitas jaringan dalam bentuk log. Log ini mencakup informasi tentang koneksi yang diterima atau ditolak, kejadian aneh atau percobaan akses yang mencurigakan. Pemantauan log juga membantu administrator jaringan menganalisis tren keamanan, menilai efektif kebijakan, dan mengidentifikasi potensi masalah keamanan. Yang keenam, stateful inspection. Firewall menggunakan stateful inspection untuk melacak status koneksi dan memahami konteks lalu lintas jaringan. Dengan memahami status koneksi, firewall dapat membuat keputusan keamanan yang lebih cerdas, memastikan bahwa lalu lintas yang sah dan diperbolehkan dapat melalui. 7. Penggunaan teknologi kriptografi. Firewall memanfaatkan teknologi kriptografi untuk meningkatkan keamanan data yang melintasinya. Selain itu, firewall dapat mendukung protokol keamanan seperti SSL atau TSL untuk menyediakan lapisan keamanan tambahan saat berkomunikasi dengan sumber daya internet dan antar jaringan. Yang ke-8, penerapan kebijakan keamanan. Firewall berfungsi sebagai penegak kebijakan keamanan yang ditetapkan oleh organisasi. Kebijakan ini dapat mencakup pembatasan akses terhadap situs web tertentu, pengaturan waktu akses, atau pengendalian aplikasi yang diizinkan untuk digunakan di jaringan ini.
9. Pemutusan koneksi. Firewall dapat memutuskan koneksi yang dianggap mencurigakan atau berbahaya. Pemutusan koneksi adalah langkah-langkah preventif yang diambil oleh firewall untuk memastikan integritas dan ketersediaan jaringan. 10. Adaptabilitas dan pembelajaran mesin. Firewall semakin menggunakan teknologi adaptabilitas dan pembelajaran mesin untuk mendeteksi ancaman yang terus berkembang. Pendekatan ini memungkinkan firewall untuk belajar dari pengalaman, memperbarui aturan-aturan keamanan secara dinamis dan menyediakan respon yang lebih cepat terhadap ancaman baru. Secara keseluruhan, firewall memainkan peran yang integral dalam menjaga keamanan dan integritas jaringan. Dengan mengintegrasikan dengan berbagai teknologi dan metodologi keamanan, firewall dapat secara efektif melindungi jaringan dari ancaman yang terus berkembang. Penting untuk selalu memperbarui dan mengelola firewall secara proaktif agar dapat mengatasi tantangan keamanan yang terus berubah. Kesimpulannya, dalam konteks pengelolaan keamanan jaringan, firewall memegang peranan sentral sebagai komponen utama yang bertanggung jawab melindungi sistem dan data dari ancaman yang dapat berasal dari internet. Video ini menguraikan beberapa aspek penting terkait firewall yang sebelumnya telah dijelaskan seperti konsep dasar, konfigurasi DMZ, fungsi, jenis, manfaat, mekanisme kerja, ataupun kombinasi cara kerja. Nah, firewall itu sendiri mengacu pada perangkat lunak atau perangkat keras yang berfungsi untuk menyortir dan mengelola aliran data yang masuk dan keluar dari suatu jaringan. Ia bertindak sebagai pertahanan pertama dalam melindungi integritas sistem. Tadi juga dijelaskan tentang DMZ atau demilitarized zona. Nah, di sini DMZ sendiri menjadi sebuah area strategis di jaringan yang ditempatkan di antara segmen internal dan eksternal. Area ini berfungsi sebagai lapisan perlindungan tambahan dengan tujuan meminimalkan risiko akses yang langsung terhubung ke jaringan internal. Fungsi firewall tadi juga telah dijelaskan, ia mencakup pemantauan pengontrolan lalu lintas jaringan berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Terus jenis-jenisnya tadi juga sudah dijelaskan, manfaat dan cara kerja serta kombinasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa firewall bukan hanya sekadar alat, melainkan fondasi integral dalam konstruksi keamanan jaringan yang efektif dan responsif. Pemahaman mendalam tentang penggunaan jenis dan cara kerja firewall menjadi krusial dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin rumit di era digital ini. Kesadaran akan manfaat firewall dan penerapan kombinasi metode kerja yang sesuai menjadi langkah kunci dalam melindungi aset informasi dan sistem dalam jaringan di dalam jaringan dengan optimal. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang telah dijelaskan sebelumnya dapat bermanfaat bagi penonton dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.